Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekson dari SDN 11 Talamau, CGP Angkatan 9 dari Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita telah sempat hadir di ruangan kantor kita ini. Kemudian salawat dan salam lupa-lupanya kita akan dikirimkan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang melafazkan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan untuk melengkapi dari tugas CGP Angkatan 9 itu dari Pak Ekson. Beliau akan menyampaikan kepada kita bersama tentang tugasnya yaitu diseminasi modul 1 4 yaitu budaya positif. Untuk menghemat waktu, mari kita minta kepada CGP Angkatan 9 yaitu Bapak Ekson. Kepada Bapak Ekson kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak acara yang telah memberikan hukum kepada kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sekolah dan juga untuk hadir dalam ruang ini dalam acara mempresentasikan dari diseminasi modul 1 budaya positif. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengubah dari akhlak umatnya dari jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita nikmati sekarang. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Talamau dan seterusnya kepada rekan-rekan guru yang telah sempat hadir di ruangan ini dalam acara penyampaian atau pemaparan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Namun sebelumnya di sini kami memperkenalkan diri dulu beserta dari yang pertama kita di sini ada pengajar prakteknya yaitu Bapak Ismet. Yang di tengah itu kami sendiri sebagai calon guru penggerak, dan yang sebelah kanan itu adalah fasilitator kami yaitu Ibu Aulia Betty. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Kita tahu bahwa kita sebagai pendidik tujuannya adalah mendidik. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat dari yang ada pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang terdapat pada anak agar bisa memperbaiki lakunya, bukan dasarnya tetapi lakunya, dari hidup dan tumbuhnya kodrat anak tersebut. Ki Hajar Dewantara juga menambahkan, peran dari seorang pendidik itu adalah seperti seorang petani. Kenapa digambarkan sebagai seorang petani? Di sini kita tahu petani itu hanya bisa sebagai merawat, memupuk, dan juga memelihara dari tanaman yang ditanamnya. Nah, sementara itu anak kita gambarkan seperti biji atau kita ibaratkan seperti tumbuhan tadi yang akan disemaikan atau ditanami. Artinya tadi itulah kita sebagai pendidik, kita hanya menuntun. Kalau di seorang petaninya, kita hanya memelihara. Nah, itulah tujuan pendidikan yang disampaikan atau menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dari konsep utama budaya positif ini, pertama kita itu ada namanya perubahan paradigma belajar. Terus yang berikutnya disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Juga di sini motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, kita lihat yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi dalam perubahan paradigma belajar ini, yang pertama kita dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Artinya lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa tadi berpikir, bisa juga bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Artinya di sini mereka tidak terkekang. Mereka bisa menyampaikan atau menyalurkan apa yang terdapat atau menurut minat dari bakatnya tadi. Selanjutnya mandiri dan bertanggung jawab. Seterusnya disiplin sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru terhadap siswa. Nah, untuk kita bisa lebih memahami tentang namanya disiplin tadi, di sini ada contoh bisa kita cobakan. Sekarang coba Bapak Ibu guru, kita akan melihat di sini melakukan kegiatan cobalah buka. Kita anggap kita di sini ada 2 orang, ya. Coba Bapak Ibu, ya, berhadapan 2 orang, berdua. Di sini 1 adalah sebagai A,
Ya, tugasnya adalah mengepalkan tangan. Nah, satu orang. Ya, yang A. Nah, berarti kita satu A dan satu lagi yang B. Nah, coba yang kita setelah kepalkan, bayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita tadi. Nah, yang perlu dijaga sekuat tenaga kita. Anggap di situ misalnya berlian, mutiara, ataupun yang lainnya. Nah, jadi tugas guru yang satu lagi itu buat membuka. Di sini boleh dengan berbagai cara bagaimana kepala dari guru yang satu lagi bisa tergoda atau terayu untuk membuka kepalan tangannya tadi. Boleh dengan membujuk, menghardik, tapi menghardik lebih agak kasar kata-katanya. Mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari. Nah, dengan uang agar Anda atau yang mengepalkan tangan tadi bersedia membuka kepalan tangannya tersebut. Sekarang coba Bapak Ibu guru mencobakannya. Bagaimana kira-kira? Nah, itu bisa umpamanya itu yang mengepalkan tangan, ya. Itu yang tahu di dalamnya adalah orang yang mengepalkan tangan tadi. Kita tidak tahu. Nah, kita hanya tahu bahwa di dalam kepalan tangan itu adalah benda-benda yang sangat berharga. Nah, seperti apa saja itu benda berharga kita tahu, ya. Seperti umpamanya berlian, nah, emas, atau uang, ataupun yang lainnya. Sekarang bagaimana kita berusaha agar kepalan tangan dari orang tersebut bisa kita buka? Boleh dengan membujuk, menghardik tadi, intimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, atau dengan yang lain. Kira-kira seperti itulah yang terjadi pada murid kita. Nah, di dalam murid kita itu, siswa kita itu, mungkin ada yang berharga, sangat berharga yang terdapat dalam dirinya. Itulah yang akan kita buka, bagaimanapun caranya. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Hajar Dewantara tadi. Tujuan kita menuntun tadi. Nah, kalau seperti ibaratkan digambarkan seperti tadi, itulah bagaimana kita untuk supaya orang tadi bisa membuka tangannya tadi, kepalan tangannya tadi, sehingga kita tahu apa isi dari kepalan tangan tadi. Kalau di anak tadi, kita bagaimana caranya? Kita bisa tahu apa yang terdapat di dalam diri atau kodrat anak tadi. Itulah yang diibaratkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi kontrol, ada namanya ilusi kontrol. Guru mengontrol murid. Semua perbuatan positif efektif
positif dan bermanfaat, kritis dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itulah yang kita ibaratkan seperti satu orang mengepalkan tangan, ya, dan satu lagi bagaimana caranya supaya kepalan tangan tadi bisa dibukanya. Itulah dengan berbagai cara tadi. Itu yang disebut menurut William Glasser itu ilusi kontrol. Nah, ibu-ibu dan bapak mungkin pernah mendengar kata disiplin, disiplin positif. Kira-kira apa yang tergambar oleh bapak ibu tentang yang namanya disiplin positif ini? Nah, mungkin sudah terbayang dalam pemikiran kita masing-masing apa itu disiplin positif. Bekerja yang baik, ya. Ada lagi, hadir tepat waktu, ya. Ada lagi, ya, ibu ya. Lingkungan yang bersih, tidak meninggalkan tugas, ya. Nah, itu yang kita sebut dengan disiplin. Nah, sekarang kita lihat apa itu arti disiplin itu. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplin itu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin memberatkan orang untuk menggali potensinya menurut sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keperluan, kepatuhan, kecenderungan umum, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nah, itu selama ini mungkin kita beranggapan itu yang disebut dengan disiplin. Nah, seperti kita di kelas, yang namanya disiplin itu harus seperti tepat waktu masuk anak kita. Bagi anak kita yang mungkin tepat waktu, itu yang disebut dengan disiplin. Nah, kalau di sini disiplin itu artinya belajar. Jadi kita mencapai tujuan yang berharga. Nah, jadi dalam diri kita manusia ini ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Realitasnya atau kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, apa itu kebutuhan dari dasar manusia itu? Ada 5. Pertama, ada namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu seperti makan, tempat tinggal, pakaian, atau mungkin yang lain, masih banyak yang lain untuk bertahan hidup. Ada lagi yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita kan manusia ini, setiap manusia itu perlu yang namanya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Berikutnya ada namanya kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia, adalah kebebasan. Kita bebas, ya. Ingin ini, ingin itu, atau yang lain, itu kebutuhan kebebasan dari manusia.
Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Nah, kita sebagai manusia itu butuh kesenangan. Mungkin kita setelah capek bekerja perlu hiburan. Nah, dengan hiburan tadi berarti perasaan kita akan terasa senang. Dan yang berikutnya atau yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini kita artinya kita memerlukan atau membutuhkan suatu yang harus bisa kita dapatkan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada contoh sebuah kasus ya. Di sini ada Bu Dewi, guru kelas di sebuah sekolah dasar, sedang bingung menghadapi pundak salah satu murid di kelas yang bernama Paijo. Beberapa anak telah datang dan mengeluh tentang Paijo ini yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Bu Dewi, kira-kira apa yang akan kita atau Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Paijo melakukan tersebut? Kira-kira menurut kita apa yang akan dilakukan oleh Bu Dewi? Atau kita ibaratkan pada diri kita, menasehati Paijo, menanyakan alasan dari kenapa Paijo meminta-minta makanan kepada temannya. Nah, itu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira dari yang dilakukan oleh Paijo tadi, apa alasan Paijo tersebut? Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Bisa. Mungkin karena belum makan di rumah. Belum makan di rumah, karena iseng-iseng. Belum ada bekal yang ada di bawah. Kurang perhatian orang tuanya di rumah. Nah, berarti di situ kita lihat tadi seperti iseng, itu artinya kebutuhan kesenangannya. Karena dia senang mengganggu teman-temannya. Nah, ada lagi makanannya tadi atau bekalnya tidak ada yang dibawa, berarti kebutuhan dari bertahan hidupnya tadi belum terpenuhi. Nah, dan juga tadi apa lagi Bu alasannya tadi? Video dulu. Nah, kurang perhatian dari orang tuanya, berarti ada lagi satu lagi itu kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterimanya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dari konteks penerapan disiplin positif tadi, Ibu Dewi sebaiknya mencari tahu. Nah, itu yang Ibu katakan alasannya tadi. Alasan Paijo melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Paijo tadi. Nah, apa itu tadi? Paijo lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti itulah tadi kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Nah, belum terpenuhi. Nah, yang kedua, teman Paijo menjadi perhatian kepada Paijo tadi. Berarti di sini
dia minta atau mencari agar mana teman-temannya itu perhatian selalu, istilahnya dalam bahasa sekarang apa namanya itu, MPO, mencari perhatian orang. Nah, berarti di situ itulah yang kita sebut tadi, kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterima. Ingin cinta dan perhatian dari orang lain. Nah, yang berikutnya merasa hebat dan menuruti keinginannya. Tapi dia yang merasa mungkin paling berani di kelas tersebut, dan juga bagaimana dia, apa yang dia rasakan saat itu dia lakukan. Nah, itu berarti dia penguasaan, kebutuhan penguasaan. Nah, berikut Paijo merasa bosan dengan bekal yang dibawakan atau yang disediakan oleh orang tuanya di rumah. Nah, mungkin itu saja yang bekal dikasih oleh orang tuanya. Berarti di sini kebutuhan dari kebebasan. Yang kelima, Paijo hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya yang kesal. Nah, jadi iseng, karena isengnya tadi, nanti temannya tadi, Paijo tadi ingin melihat bagaimana temannya itu supaya terlihat marah atau mungkin kesal kepadanya. Berarti di sini kebutuhan apa itu kira-kira? Oke. Nah, kesenangan. Nah, berarti di sini dia senang, iseng kepada temannya, dan senang melihat orang lain kesal kepadanya. Nah, berarti ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya tadi. Nah, itulah 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, jadi semua perilaku dari manusia itu tadi kan mempunyai tujuan. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, ya, ada beberapa tujuan atau teori yang motivasi yang dari perilaku manusia ini. Nah, pertama kita lihat ada ya motivasi eksternal. Nah, itu seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita berpikir apa yang akan terjadi kalau tidak mengikuti. Itu motivasi eksternal. Artinya yang datang dari luar. Kita melakukan hal-hal tersebut itu karena tidak mau dihukum, atau mungkin ya berpikir kalau kita kerjakan ini, nah, kita dapat hukuman atau sanksi. Itu berarti motivasi eksternal yang datang dari luar. Ada lagi, tetap melakukan namun untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Itu juga disebut dengan motivasi eksternal. Nah, kita melakukan sesuatu, ingin buat hal-hal seperti ini agar dapat pujian, atau mungkin dengan dikerjakan ini kita dapat imbalan dari orang lain, berarti itu disebut dengan motivasi eksternal. Nah, ada berikutnya kita mengikuti pelatihan untuk menghargai diri kita sendiri. Artinya di sini mengikuti sebuah pelatihan, misalnya ingin dapat ilmu, pengetahuan atau yang lainnya, berarti itu disebut dengan istilah motivasi internal yang datang dari dalam diri kita masing-masing sendiri, bukan dari luar. Nah, ada lagi yang disebut dengan hukum dan sanksi atau konsekuensi. Ini kita gambarkan. Nah, kita
ibarat contohkan sebuah kejadian, IPA di sini kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak belajar diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab seluruh dari pertanyaan, dan seisi kelas pun tertawa. Pada saat Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA ke depan untuk berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya tadi. Dari ilustrasi tadi, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira Tidak setuju. tidak setuju. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman Pak Hukuman. Hukuman. Kira-kira kenapa itu kita sebut hukuman? Nah, jadi kita lihat. Nah, di sini ada latihan atau gue. Nah, kita lihat untuk membedakan antara hukuman, mana yang hukuman dan mana yang disebut dengan konsekuensi. Pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Lanjut yang kedua, membersihkan coretan karena mencoret meja. Hukuman atau konsekuensi? Nah, berarti yang pertama hukuman tadi, yang kedua konsekuensi. Nah, yang ketiga, murid diminta push up 3 kali karena tidak memakai masker datang ke sekolah. Nah, berarti hukuman. Oke, kita lihat ya. Kita lanjut saja dulu yang keempat, menyuruh murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik, kita lanjut. Murid diminta membuka sepatu karena tidak memakai sepatu waktu tetap. Konsekuen. Nah, oke. Kita lihat mana yang hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Nah, berarti yang pertama betul ya, hukuman. Yang kedua tadi membersihkan coretan karena mencoret meja, itu termasuk konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up tadi karena telah tidak memakai basket, itu hukuman. Dan yang keempat, menyuruh murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu termasuk hukuman. Nah, yang kelima, murid diminta membuka sepatu karena tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, itu termasuk konsekuensi. Nah, dari ilustrasi tadi, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang apa beda dari hukuman dan konsekuensi. Sudah Pak. Sudah. Jadi yang hukuman tadi kalau kita simpulkan,
itu bisa bersifat paksaan. Nah, artinya itu akan mengakibatkan yang korban akan terpaksa. Nah, akhirnya mentalnya akan drop. Nah, kalau yang konsekuensi tadi itu datang dari dalam dirinya, ingin berubah. Artinya di situ tidak terpaksa. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Di sini restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif tadi pada murid. Nah, melalui restitusi, di sini ada nama istilahnya satu lagi, restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Itu yang restitusi. Arti dari restitusi. Nah, di sini juga dalam budaya positif ini ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, ada 5 posisi kita. Ada yang disebut dengan pembuat merasa bersalah, ada lagi namanya penghukum, ada lagi namanya manajer, pemantau, dan yang terakhir teman. Kira-kira yang membuat merasa bersalah itu bagaimana? Nah, itulah kita ketika anak tadi berbuat salah. Nah, jadi kita menyalahkan, berarti dia merasa disalahkan. Nah, sebagai penghukum, nah, posisi kontrol kita di sini, kita memberikan sanksi atau hukuman kepada yang berbuat salah. Kalau sebagai manajer, di sini kita mengendalikan, bukan tadi memberikan hukuman, tetapi kita mengendalikan. Sebagai pemantau, di sini kita melihat, memang artinya memantau apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, dan yang kelima itu sebagai teman. Kita dengan yang bersalah atau yang berbuat salah tadi itu merasa teman. Dia menganggap kita itu adalah temannya. Nah, kita lihat dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi. Nah, di sini ada contoh atau bentuknya, mana yang identitas gagal, ada yang berhasil, dan ya, yang dari luar dan dari dalam diri. Di sini dari kita lihat satu-satu. Identitas gagal, artinya kontrol dari luar. Nah, untuk menghindari hukuman, sebagai penghukum, nah, di sini guru berbuat mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang sebagai pembuat salah, merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Nah, atau bapak atau ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Jadi itu termasuk membuat rasa bersalah. Yang identitas berhasilnya atau sukses yang dari kontrol dari luar, sebagai teman itu
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, misalnya mungkin kamu berbuat seperti ini ada alasannya. Nah, sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, mungkin kita bertanya, sudah berapa kali yang ini kamu lakukan? Nah, mungkin untuk yang akan datang jangan dilakukan lagi. Dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin dengan pertanyaan, kenapa, mungkin seperti alasan tadi, kenapa kamu melakukan ini, apa sebabnya. Nah, itu kita sebut dengan manajer. Nah, terus lagi, nah bisa juga dari tadi. Nah, kalau dari sebagai penghukum tadi kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kan kita kan mungkin sering melakukannya. Nah, terus yang termasuk juga pembuat merasa bersalah tadi, kamu seharusnya sudah tahu. Nah, ibu lelah sekali, ibu stres. Nah, itu berarti sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai temannya itu, nah, ayolah lakukan demi ibu. Berarti kita mengajak anak tadi, nah, menganggap kita temannya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, kalau sebagai pemantau, nah, apa peraturannya? Kita menanyakan apa peraturan yang katakan itu. Dan sebagai manajer, apa yang kita yakin, apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti di sini dengan keyakinan tadi, dengan yang keyakinan, dia bisa merubah atau memperbaiki yang kesalahannya tadi dari dirinya, bukan dari kita yang mencarinya. Nah, terus lagi, kalau hasilnya mungkin kalau sebagai penghukum itu anak mungkin memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, terus sebagai pembuat merasa bersalah tadi, menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kalau sebagai teman, ketergantungan. Tapi hasilnya. Nah, mungkin ketergantungan di sini maksudnya adalah kalau ada masalah sedikit, mungkin dia, mana ibu itu, mana bapak itu, saya ingin artinya dia ingin menyalurkan apa yang terdapat dalam hasil yang dia rasakan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Berarti dia bisa menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau sebagai manajer, menguatkan pribadi. Berarti itu dia, kita hasilnya akan menjadi pribadi yang kuat. Nah, itu dari kita sebagai pendidik atau guru. Nah, kalau dari murid mungkin, nah, yang sebagai penghukum itu, biarkan saja. Nah, nanti juga marah-marah lagi. Nah, atau dari segi pembuat merasa bersalah tadi, maafkan saya. Nah, terus sebagai teman, saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Nah, berarti dia keluar pikirannya seperti itu. Terus kita sebagai posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu
itu kan tadi kalau diawasi, menyesuaikan diri apabila diawasi. Nah, berarti dia menghitung atau mengukur. Kalau dari manajer, mungkin murid itu bisa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Tapi itu datangnya dari dirinya. Nah, mungkin dampaknya dari penghukum tadi mengulangi kesalahan tersebut kembali. Kalau dari pembuat orang merasa bersalah, dia akan merasa atau murid itu merasa rendah diri, tidak percaya diri lagi. Terus sebagai teman, dia merasa lemah, tidak mandiri dan ketergantungan Tuhan. Terus dari sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya tadi. Nah, kalau dia kerjakan ini, mungkin saya dapat ini atau ini. Terus nanti dia mencari itu. Nah, kalau sebagai manajer, inilah dia mengevaluasi dirinya tadi. Bagaimana saya tadi bisa memperbaiki kesalahan. Jadi datang dari dirinya. Itulah 5 posisi kontrol. Ada yang gagalnya dari luar, ada yang berhasil dari luar, kontrol dari luar, dan ada yang berhasil dari dalam diri. Nah, itulah 5 posisi kontrol kita. Nah, kita lanjut. Sekarang dalam budaya positif itu ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak ada di situ perbedaan. Kalau kita sudah menerapkan yang namanya keyakinan itu tadi. Nah, di sini dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan kerjasama antara guru dengan murid. Ini ada beberapa cara menyampaikan kesepakatan kelas. Pertama, ganti kata aturan dengan kesepakatan. Jika kata aturan terkesan searah dalam kesepakatan, itu terjadi hubungan timbal balik dalam prosesnya. Kalau aturan itu kan datangnya dari satu arah, sedangkan kesepakatan itu adalah keputusan yang kita ambil secara bersama. Nah, artinya ada timbal balik. Terus yang berikutnya, melibatkan siswa dalam membuat poin-poin yang menjadi kesepakatan kelas tersebut. Jadi kita melibatkan apa yang menurut pendapat mereka yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Terus lagi disampaikan dengan bahasa yang lugas, ramah dan bersahabat. Terus ditetapkan pada awal semester. Selanjutnya diucapkan bersama-sama sebagai pengontrol dan pengingat setiap memulai proses pembelajaran. Jadi kalau sebelum kita setiap masuk, sebelum memulai pelajaran, kita mengingatkan kembali. Yang berikutnya disampaikan dengan cara kreatif dan bersahabat. Nah, bisa lewat gambar, tulisan yang lucu, dengan lagu dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari kita masing-masing. Nah, ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas. Seperti yang pertama, hadir
di kelas tepat waktu. Melaksanakan jadwal piket yaitu menjaga kebersihan kelas dari pagi sampai sore atau siang. Berikutnya, menghargai pendapat orang lain jika berdiskusi. Dilarang melakukan bully antar teman. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Membayar uang kas tepat waktu. Siswa dan guru saling sapa pada setiap pertemuan, baik daring, dalam jaringan ataupun luring. Seandainya kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran atau pertemuan dengan luring atau daring, ya. Yang berikutnya, saling bantu jika ada teman yang belum memahami materi dan tugas yang diberikan. Melakukan refleksi jika proses pembelajaran tentang proses pembelajaran minimal 1 bulan sekali. Itu contoh-contoh dari kesepakatan kelas yang bisa kita pedoman. Nah, di sini dari kesepakatan kelas itu ada yang disebut dengan kegiatan tampak seperti, dan ada kegiatan yang tidak tampak seperti. Yang kegiatan tampak seperti itu seperti hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai, menaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas, bertanggung jawab mengembalikan benda yang dipinjam, menerapkan 5 kata ajaib seperti maaf, tolong, permisi, terima kasih, dan atau salam. Terus memiliki solidaritas yang baik. Terus yang berikutnya menerapkan 5S, itu senyum, sapa, sopan, salam, dan santun. Itu yang contoh kegiatan tampak seperti. Ada lagi yang satu lagi tidak tampak seperti. Sering hadir terlambat, tidak menaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas, sering tidak bertanggung jawab mengembalikan benda yang dipinjam, sering tidak menerapkan 5 kata ajaib tadi. Nah, kurangnya rasa solidaritas, terus bersikap dan bertutur kata yang kurang sopan santun. Itu contoh dari kegiatan yang tidak tampak seperti. Nah, selanjutnya kita kembali tadi sudah melihat ada nama restitusi. Jadi restitusi, nah, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat dosen, ya. Dan juga bahwa restitusi itu suatu proses, ya, sebuah proses kolaborasi, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain tadi. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, cara tadi kita dari restitusi itu ada segitiga, caranya yaitu yang disebut dengan istilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang dilakukan. Pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu, itu seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tidak langsung menyalahkan dia, tetapi kita mungkin berkata kepada anak tadi, mungkin setiap orang pernah melakukan ini, nah, termasuk juga Bapak. Nah, itu berarti dengan demikian mental anak tadi tidak kena. Artinya mentalnya tadi akan tetap stabil. Terus juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu seperti tadi, seperti kita mengumpamakan Bapak pun pernah melakukan ini. Itu kita sudah termasuk. Mungkin kita pernah juga sering melakukan ini. Menstabilkan identitas. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, selanjutnya, di sini kita bisa menanyakan apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Pasti punya alasan tadi. Karena kita tadi tahu bahwa apapun yang dilakukan pasti punya tujuan. Nah, terus lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang dibutuhkannya? Nah, berarti dengan cara yang lain. Berarti kita di sini sudah masuk kepada validasi kebutuhan. Dan yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Berarti di sini kita dari apa yang telah kita tanyakan tadi, kita bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu tentang keyakinan kelas tadi. Berarti dia bisa menyebutkan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Terus kita juga bisa di sini menanyakan, kamu ingin menjadi seperti orang apa? Berarti di sini nanti ya dia akan menjawab seperti apa yang dia inginkan. Mana? Ya? Lanjut. Ini contoh cara dari menstabilkan identitas. Nah, di sini murid berkata, aku kan cuma pindah doang. Pak, masa dikira mencuri? Ya aku salah. Jadi kita menjawab, guru menjawab, iya. Kamu pasti marah dan kesal karena dikatakan mencuri. Bapak juga mungkin akan kesal bila ada yang memfitnah Bapak. Itu tadi yang kita dalam menstabilkan identitas tadi. Kita tidak langsung mencari kesalahannya. Kita ya, ketika murid sudah mulai menyadari kesalahannya, kita bisa menanyakan keyakinan kepadanya tadi. Itu masuk kita ke tahap ketiga dari segitiga restitusi tadi. Lalu dengan memberi ruang kepada siswa untuk memikirkan solusi terbaik. Artinya di sini kita memberikan solusi darinya, bukan datang dari kita, tapi dari dirinya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, baik, coba diingat lagi. Ketika kamu mengambil barang orang lain tanpa izin,
lalu marah-marah sampai merusak barang orang lain. Nah, apakah itu sesuai dengan prinsip yang kamu pegang? Jadi mungkin jawaban dari anak itu ya enggak sih Pak. Tiap orang kan harus menghargai orang lain. Nah, jadi di sini kita bisa menjawab berkata betul. Penting bagi setiap orang untuk mampu menghargai orang lain. Itu keyakinan kita. Lalu kira-kira solusi apa yang kamu punya untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang kita masuk yang ketiga tadi, tahap dari menanyakan keyakinan tadi. Nah, berarti kita menanyakan keyakinan dari yang telah kita sepakati di sekolah. Nah, jadi di sini dari tahap ketiga ini, jadi tugas seorang guru atau orang tua adalah membimbing anak untuk memperbaiki kesalahannya. Bila harus meminta maaf atau mengganti barang yang rusak, membiarkan ide itu muncul dari anak tadi. Ya, ini untuk membantu hak daripada anak tersebut agar mampu belajar dari kesalahannya. Jadi itu. Jadi kita pun jangan lari, segera berkata ayo minta maaf. Nah, tetapi kita di sini sebagai penghukum tadi, menghukum, ya. Kamu tidak boleh istirahat. Nah, itu juga sebagai penghukum. Karena sungguhnya di balik setiap tindakan tadi dari yang kita lihat tadi ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi atau yang ingin dipenuhi oleh anak tadi. Nah, dari melalui komunikasi yang baik antara kita dengan murid, kita bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang anak tadi yang ingin dipenuhi. Nah, jadi itu ya. Kita lanjut. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu ya, presentasi atau pemaparan dari materi tentang budaya positif. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia untuk mendengarkan dari pemaparan presentasi kami mengenai budaya positif. Kami sudahi dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak CGP Angkatan 9, yaitu Bapak Edson, telah menyampaikan ilmu-ilmunya berbagi untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikannya itu bisa kita terapkan secara bersama untuk dapat memajukan sekolah kita masing-masing. Mungkin di sini nampaknya Bapak tadi telah menjelaskan berbagai tentang budaya positif yang harus kita laksanakan oleh guru di sekolah, yaitu mulai dari filosofis kehajar dewantara tentang keberpihakan terhadap murid. Kemudian di sini juga Bapak telah menjelaskan tentang masalah-masalah kasus-kasus yang dihadapi oleh anak. Kemudian menyelesaikannya dengan berbagai cara, ada dengan lema posisi kontrol, kemudian menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi di sini intinya adalah yang diberikan oleh Bapak Exxon tadi. Nampaknya di sini kita perlu menerapkan di sekolah kita ini adalah yang pertama kuncinya adalah keyakinan kelas. Dari itu keyakinan kelas itu nanti anak itu kan mudah mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri. Terima kasih banyak Bapak Exxon, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan dia menyolang namanya minta betul sebab ya. Ide atau pendapat dari kita masing-masing. Nah, sekarang Bapak bacakan dari seluruhnya yang kalian buat. Yang pertama di sini jangan membuang sampah sembarangan, ya. Berarti tentang kebersihan. Yang kedua di sini jangan keluar tanpa izin. Ini adalah mengenai tentang kedisiplinan. Nah, lanjut. Jangan mengeluarkan baju selama di sekolah. Berarti masih tentang kedisiplinan. Nah, dan juga tentang kerapian kita. Dan lanjut. Jangan makan makanan pada saat jam pelajaran. Nah, ini masuk ke mana ini? Tentang apa ini? Disiplin, ya. Nah, terus jangan berbicara pada saat jam pelajaran. Masih mengenai tentang kedisiplinan. Dan lanjut, tidak boleh bermain di dalam kelas pada jam pelajaran. Tadi masih mengenai tentang kedisiplinan kita juga, ya. Salam, silakan masuk, Santi. Duduk. Ada kabarnya? Baik, Pak. Nah, tahu Bapak panggil ke sini? Pak. Apa? Karena saya makan saat jam pelajaran. Oke. Santi tahu makan saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah, Pak. Salah. Oke, baik. Jadi di sini kita tahu bahwa setiap orang pun pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi kesalahan itu sudah sifat manusiawi. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang apakah Santi tidak sarapan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Tidak, Pak. Terus kenapa Santi tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Saya tadi agak terlambat bangun jam 7.30. Saya terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Oke. Ya Santi, yang Santi lakukan sangat benar, sehingga tidak terlambat datang di sekolah. Nah, sekarang apakah Santi masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak, yaitu kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, jadi saat makan di kelas, apakah telah menghormati orang lain dan diri sendiri? Tidak, Pak. Tidak, bagus. Berarti Santi di sini masih ingat, nah, dengan keyakinan kelas kita, ya. Sekarang Bapak tidak mencari tahu, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi sekarang kira-kira apa langkah-langkah yang akan Santi lakukan agar tidak lagi makan di kelas? Bangun lebih cepat lagi dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Oke, bagus ya. Berarti Santi telah berusaha menjadi anak yang lebih baik. Bapak doakan di sini semoga untuk masa yang akan datang Santi menjadi anak yang berhasil dan sukses. Jadilah anak yang mematuhi peraturan sekolah. Terima kasih.